Pertama kali dapat ini ya Bu ya, bantuan dari Pak Wapres ya Bu ya. Boleh kasih unjuk nggak sih Bu isinya apa aja Bu? Oh, isinya apa ya? Oh, banyak sih, ada teh, biskuit, minyak, terus gula sama beras. Wih, berapa kilo tuh Bu? Kalau misalnya 5 kilo deh. Oh, 5 kilo. Tas berisi sembako yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang terdampak banjir di Jakarta Timur menjadi perbincangan warganet. Alih-alih mendapat pujian, sikap Gibran justru menuai kritik. Punya Wapres aneh-aneh aja. Ditulisnya tuh bantuan Wapres Gibran. Baru pertama loh seumur hidup di Indonesia ya gue lihat ada namanya gitu loh. Biasa kan kalau Jokowi itu banpres ya, bantuan presiden beres. Ini enggak, bantuan wakil presiden Gibran, bantuan Wapres Gibran. Nah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Bansos ala Gibran, niat bantu atau pencitraan demi 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin hati ini campur aduk, gemes, kesel, tapi ya sedih juga sih. Jadi gini sob, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini lagi ramai dibicarakan, yaitu gara-gara bansos yang dibagikannya untuk para korban banjir yang ada di Jakarta Timur. Sekilas sih niatnya terlihat mulia ya, tapi ternyata ada bumbu kontroversi yang bikin publik jadi heboh. Nah, mari kita bedah dan kupas lebih dalam. Bansos Gibran ini dikemas dalam tas biru muda yang bertuliskan Bantuan Wapres Gibran, lengkap dengan logo Istana Wakil Presiden. Coba bayangin sob, bansos yang pakai uang negara atau APBN ini, tapi dipersonalisasi pakai nama beliau. Ada apa ini? Apa dipikir uang APBN ini milik Gibran? Ibaratnya nih, mirip ketika kita mau ngasih bantuan dengan duit patungan untuk hadiah atau bantuan kepada seseorang, tapi nama yang ditulis pada bingkisan atau kado tersebut cuma nama Gibran. Apa nggak bikin gemes coba? Itu uang APBN loh, bukan uang pribadi milik Gibran. Kok bisa-bisanya ya sampai senekat itu? Dan kalau kita mau ngebandingin di saat pandemi COVID-19 dulu, Anies Baswedan di sini punya cara yang berbeda. Paket bantuan sosial yang dibagikan oleh beliau bertuliskan dengan jelas bahwa itu dibiayai oleh APBN Pemprov DKI Jakarta dan tanpa ada embel-embel nama pribadi. Di sini sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gibran saat ini. Paket Anies waktu itu juga sangat lengkap, dari beras, sarden, minyak goreng, sampai sabun mandi. Dan intinya di sini semua ditulis dengan transparan dan rapi, sehingga publik pun jadi paham bahwa bantuan itu memang adalah uang rakyat, bukan uang gubernurnya. Lah, ini ya elah, begitu nafsunya uang rakyat dipolitisasi demi ambisi presiden 2029. Di sini pun kita bisa menilai kualitas dari Gibran seperti apa. Jadi benarlah kalau banyak netizen mengatakan Gibran tidak diajarkan etika oleh orang tuanya. Di sini pun Gibran terkesan seolah mengabaikan norma. Itulah kenapa etika politik itu saat ini menjadi hal yang langka di negeri ini. Ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral. Itu etik. Nah, itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah, yang makin bikin heboh adalah dugaan bahwa bansos ini bagian dari kampanye dini Gibran buat Pilpres 2029. Di zaman bapaknya dulu, kita masih ingat bantuan sosial tersebut bertuliskan bantuan presiden, walaupun juga itu salah karena menggunakan uang negara. Dan kini malah berubah menjadi bantuan Wapres Gibran. Coba kita pikir secara rasional, kalau bukan demi untuk kampanye dini Pilpres 2029, lalu untuk apa? Ada yang haus kekuasaan. Ke Surabaya cari makan, perut berisi nggak kelaparan. Semua cara dilakukan demi ambisi 2029. Beli itik ke Surabaya, nasi basi jangan dimakan. Dinasti politik
memang berbahaya, demokrasi harus diselamatkan. Benar-benar nggak punya rasa malu ya. Mending kalau pakai uang pribadi. Kalau dari APBN, dia semakin populer, rakyat semakin tercekik, pajak-pajak naik. Sobat RJ semuanya, di sini kita jadi mikir, kalau niat bantu beneran, kenapa harus ada nama pribadi coba? Apa nggak bisa pakai tulisan simple, kayak bantuan untuk korban banjir dari pemerintah Indonesia? Sedangkan bertuliskan bantuan presiden saja, itu adalah kesalahan. Apalagi ini, bantuan Wapres Gibran. Kalau begini, kan masyarakat jadi ngerasa ini lebih ke pencitraan daripada bantuan. Dan entah kenapa ya, Gibran ini selalu bikin acara yang penuh kontroversial. Apa dirinya tidak berpikir dulu ya sebelum mengeksekusi sebuah program? Beberapa waktu yang lalu, Gibran juga bikin program yang katanya untuk menampung aduan masyarakat. Namanya Lapor Mas Wapres. Dan dari namanya saja, kita sudah punya gambaran bahwa ini adalah program pencitraan. Seolah program ini sudah kayak ngajak bercanda, ya enggak? Tapi masalahnya, laporan masyarakat yang masuk katanya banyak yang tidak ditindaklanjuti. Lah, kalau cuma ditampung tanpa solusi, ya ini mirip-mirip lah kayak ember bocor. Airnya terus mengalir, tapi nggak ada yang ditampung beneran. Itulah kenapa dugaan masyarakat saat ini, Gibran ini 11-12 dengan bapaknya, penuh dengan pencitraan. Ini jelas tidak bisa dibantah. Gibran punya ambisi untuk menjadi presiden di 2029. Ya memang gak ada yang salah sih, cuma caranya itu loh, Bok ya pakai adab gitu loh. Sementara itu, branding dari para buzzer-buzzer bayaran sesekali bertebaran di media sosial. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama, dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Bahkan di media sosial sampai muncul sebuah buku berjudul Gibran the Next President dengan foto sampul Gibran di covernya. Buku ini pun jelas bikin publik kian semakin yakin kalau Gibran memang lagi di branding buat menjadi calon presiden setelah Prabowo. Tapi pertanyaannya, kerja aja belum kelar, kok udah ngebet jadi presiden ya? Di sisi lain, ada pernyataan menarik dari mantan wakil presiden Ma'ruf Amin, yaitu atas bansos yang saat ini digulirkan. Beliau bilang kalau bansos dilakukan secara terus-menerus, di sini namanya melestarikan kemiskinan. Jadi harusnya lama-lama bansos ini harus makin sedikit. Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, itu namanya itu. Jadi bagaimana supaya lama-lama ini ya, bansos ini makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Nah, menurut saya ini logis ya. Fokus pemerintah seharusnya adalah memberdayakan masyarakat, bukan bikin mereka bergantung secara terus-terusan. Tapi di sini beda sama gaya Pak Ma'ruf Amin. Ide bansos ala Jokowi dan Gibran ini justru sering dikritik. Ada yang bilang Jokowi dengan ide bansosnya cuma nyuapin rakyat biar tidak berkembang. Di sini seolah rakyat dibikin tidak mandiri, hanya dikasih ikan tanpa kail. Sobat RJ semuanya, kita di sini nggak bisa nutup mata soal pentingnya bantuan sosial, apalagi buat mereka yang begitu terdampak bencana. Tapi cara dan niat dibalik bantuan itu juga tidak kalah penting. Menurut saya, kalau niatnya buat pencitraan atau kampanye dini, ya pantas aja lah masyarakat saat ini jadi gelisah dan marah. Di sini kita butuh pemimpin yang kerja, bukan yang malah sibuk branding diri. Pengalaman 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, menurut saya sudah cukuplah rakyat negeri ini dibodohi. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inilah menurut saya yang yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini, bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan, tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh, udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral, itu etik. Nah itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok, mengapa saya tidak? Dia melakukannya, mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju kapan? Mestinya mengatakan saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Jadi ibarat kata karena semua orang bergosip maka boleh bergosip, kira-kira begitu. Lalu kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik yang tidak mau keluar dari situasi itu justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia kan jangan jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak.
Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 bilang juga tidak melakukan apa-apa, setelahnya juga tidak melakukan apa-apa. Mengapa itu bukan jadi contoh? Mengapa itu bukan jadi referensi? Dan sebetulnya banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang moralnya seperti itu. Wah, kita jadi mencontoh-contoh hal yang membuat bangsa kita nyungsep kok. Tapi bicaranya Indonesia Empas 2045. Standar kita nggak ada di situ kok. Nah, ini yang saya mau katakan, Bung Aiman. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bagaimana dengan, ya mestinya kan Pak Jokowi mengatakan saya beda dengan mereka. Apalagi saya nggak punya partai. Saya ingin dikenang sebagai orang, sebagai presiden yang menurut lembaga survei tingkat kepuasannya 80% sebelum lengser sebagai presiden. Sekarang dengan cawe-cawe di Jakarta, cawe-cawe di Solo, itu artinya kan dia mau mengatakan sebagian rakyat Solo yang milih dan mengatakan puas kepada saya itu dikecewakan oleh dia. Karena boleh jadi sebagian dari masyarakat Jawa Tengah itu sedang tidak memilih orang yang sedang di-endorse-nya. Artinya apa? Menurunkannya. Dan tidak ada satupun di kelompok ini atau di lingkaran Pak Jokowi untuk yang mengingatkan itu, Pak Jokowi, jangan begitu. Anda harus jadi ikon moral bangsa ini. Anda harus menjadi teladan dari bangsa ini. Supaya generasi-generasi kita itu punya contoh. Nggak lagi bercerita tentang dia melakukannya, saya harus boleh melakukannya juga dong, enggak. Tapi harus mengatakan ini contoh ada kok, ini ada contoh ada kok, ini ada contoh kok. Apakah Pak Jokowi tidak mau jadikan sebagai contoh moral dari bangsa ini?